Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Amelia Dwi Putri. Saya dari kelas H. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas dari Ibu Ida selaku pengampun dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang dimana Ibu Ida memberikan tugas menjelaskan beberapa mazhab. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mazhab hukum positisme, di mana saya mulai dari pengertian. Mazhab hukum positisme adalah ilmu filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum yang tertulis adalah hukum yang tertinggi di suatu negara. Jadi, mazhab hukum positisme ini adalah hukum yang tertulis. Nah, dalam mazhab hukum positisme juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah hukum harus dipisahkan dari moral. Yang kedua adalah hukum harus dipisahkan dari luar unsur hukum seperti sosiologi, sejarah, dan politik. Yang ketiga adalah hukum positif adalah norma-norma yudisial yang dibangun oleh otoritas negara. Nah, mazhab hukum positisme ini pertama kali muncul pada abad ke-17 sampai 19 dan berkembang di negara Eropa kontinental, khususnya adalah Prancis. Nah, ada juga nih tokoh-tokoh yang menekankan fundamental pada mazhab hukum positisme ini. Salah satunya adalah Jan Hosten dan Hans Kelsen, yang dimana kedua tokoh ini memiliki perbedaan pendapat tentang hukum. Namun, kedua tokoh ini menekankan aliran positif analitis dalam karya mereka. Yang dimana Jan Hosten berpendapat bahwa penguasa sebagai orang yang dipatuhi masyarakat secara kebiasaan, sedangkan Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan secara etika, politik, sosiologi, dan sejarah. Dalam mazhab hukum positisme juga memiliki keunggulan. Keunggulannya adalah menjamin kepastian hukum. Yang kedua adalah memudahkan hakim untuk memutus suatu perkara. Nah, namun mazhab hukum positisme ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menjangkau aspek penegakan hukum. Selain itu, hakim hanya mengedepankan undang-undang dan mengesampingkan nilai-nilai moral sehingga menimbulkan ketidakadilan. Nah, ada pula contoh-contoh mazhab hukum positisme. Di antaranya adalah yang pertama, Hakim Mahkamah Agung AS yang mengambil keputusan hanya apa yang berdasarkan kepada konstitusi. Yang kedua adalah seseorang yang mempertimbangkan akan ikut serta dalam pembangkangan sipil. Yang ketiga adalah negara yang mengikuti aliran positisme harus berpikir secara positisme untuk menjawab sebuah persoalan. Nah, ada pula prinsip-prinsip dari mazhab hukum positisme ini. Di antaranya adalah hukum adalah perintah terhadap manusia. Yang kedua adalah hukum harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Serta keputusan-keputusan dapat didedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah lebih dahulu ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.